warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran 4. Temanya adalah bulan Ramadan yang indah, dengan subtema puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi umat muslim. Bulan Ramadan dikenal dengan bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan. Dalam bulan Ramadan, kita sebagai seorang muslim diwajibkan agar melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berdasarkan firman Allah tersebut telah jelas bahwa berpuasa itu wajib bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji bagi orang-orang yang berpuasa dengan baik, maka ia akan mendapatkan predikat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah melakukan atau menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa maka hidupnya akan tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan mendapat taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Makna wajib puasa adalah apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Dan apa itu puasa? Puasa menurut bahasa artinya menahan, sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun ketentuan-ketentuan puasa Ramadan adalah sebagai berikut. 1. Syarat wajib puasa. Artinya, apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib untuk berpuasa. Syarat tersebut adalah sebagai berikut. Beragama Islam, yaitu hanya orang yang beragama Islam yang diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian berakal sehat,
yaitu bukan orang yang gila atau hilang akal. Selanjutnya, balik atau dewasa, yaitu anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Akan tetapi, jika untuk berlatih maka diperbolehkan. Kemudian, suci dari haid dan nifas, yaitu bagi perempuan. Selanjutnya yaitu kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik boleh tidak berpuasa. Misalnya lemah karena sudah tua, maka dia boleh tidak berpuasa. Akan tetapi harus menggantinya dengan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah denda sebagai pengganti puasa bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari, yaitu sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa, yaitu kepada orang fakir atau miskin. 1 hari tidak puasa, maka diganti dengan makanan pokok atau beras sebanyak 1 mud. Ukuran berat 1 mud adalah sekitar 626 gram. Demikian dengan orang yang sakit, musafir, dan wanita yang sedang hamil atau menyusui juga diperbolehkan tidak berpuasa. Akan tetapi wajib menggantinya di lain hari. Hal ini disebut dengan qada. Yang kedua yaitu syarat sah puasa. Artinya apabila syarat-syarat ini dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka puasanya sah, yaitu beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya. Selanjutnya yaitu berakal, yaitu orang yang tidak gila atau orang yang dalam keadaan mabuk atau pingsan walaupun hanya sebentar. Kemudian mumayyiz atau cerdas, yaitu orang yang telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian yaitu suci dari haid dan nifas. Selanjutnya pada waktu yang diperbolehkan puasa, yaitu pada bulan Ramadan, kecuali hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang ketiga, rukun puasa, yaitu segala sesuatu yang harus dikerjakan saat berpuasa. Di antaranya adalah niat. Menyengaja niat puasa bulan Ramadan. Niat harus diucapkan di dalam hati. Kalau mengucapkannya dengan lisan, maka puasanya tidak sah, karena niat tempatnya adalah di hati, bukan di lisan. Seandainya lisan kita mengucapkan niat, maka hati pun harus mengucapkannya. Waktu niat berpuasa yaitu sejak matahari terbenam atau waktu sholat maghrib sampai dengan terbitnya fajar siddiq atau waktu sholat subuh. Kemudian menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang keempat yaitu sunnah puasa Ramadan, yaitu diantaranya menyegerakan berbuka jika telah tiba waktunya. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak amal solih, memberi makan untuk berbuka kepada orang lain.
kemudian meninggalkan pembicaraan yang tidak penting, dan mengakhirkan waktu makan sahur, serta berbuka dengan kurma atau makanan yang manis. Dan selanjutnya yaitu iktikaf atau berdiam diri di masjid dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan atau minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Muntah dengan sengaja, datang bulan atau haid, atau melahirkan. Selanjutnya yaitu hilang akal. Dan selanjutnya yaitu murtad atau keluar dari agama Islam dengan sengaja. Berhubungan suami istri saat berpuasa, lalu memasukkan sesuatu ke salah satu rongga tubuh, keluar air mani dengan sengaja. Yang keenam, hal-hal yang merusak puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa, kemudian ia melakukan perbuatan tercela seperti berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, membicarakan kejelekan orang lain, berkelahi atau bertengkar, dan lain sebagainya, maka puasanya rusak atau berkurang pahalanya. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.